Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang ide awal dari game saya yang terinspirasi dari sebuah filter TikTok, filter video game TikTok seperti ini, yang dimana ada kucing yang harus menyeberang dari kiri jalan untuk ke kanan jalan dengan selamat, seperti itu. Ini coba kita run sekilas seperti ini gamenya. Seperti itu. Sini ada tombol restart untuk kembali ke awal, ada bantuan untuk cara bermain, dan spasi untuk kembali. Ini untuk keluar dari game seperti ini. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang kodenya ini. Di sini saya menggunakan beberapa library. Yang pertama ada import game, import pygame, import random, import SJS, import time, dan import OS. Kemudian di sini ada uh, untuk konfigurasi permainan untuk lebar dan tinggi di 1280 dan 720. Untuk FPS-nya saya di 60. Nah, di sini di line 10 sampai 16 ini untuk palet warna, di mana uh, ada banyak palet warna mulai dari trotoar ini yang berwarna abu-abu muda seperti itu. Terus ini ada warna jalan, warna putih, warna hitam, ini bar UI, tombol, dan tombol sorot. Selanjutnya di sini ada grid X dan grid Y. Nah, grid X ini untuk mengatur jalur. Untuk indeks yang ganjil itu untuk jalur mobil yang ke arah ke atas, dan indeks yang genap itu untuk zona aman kucing. Yang dimana zona aman ini adalah kalau yang di game itu putih-putih di antara jalur 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu di sebelah sini, mohon maaf. Nah, di sini. Ini adalah jalur aman untuk kucing berlindung, seperti itu. Selanjutnya, ini ada kelas entitas, atau saya bisa uh, menamainya itu seperti superclass lah. Nah, di sini lalu ada dev init, self xy, sekian, sekian, sekian. Untuk self x sama dengan float x, self.y sama dengan float y. Ini untuk mengubah input x dan y menjadi bilangan desimal float. Hal ini penting karena agar pergerakan objek itu nantinya bisa sangat halus seperti itu. Kemudian di sini ada self rect pygame, track dan sekian, terus self rect center. Ini untuk mengatur agar titik tengah kotak berada di koordinat X dan Y. Kemudian dev perbarui dan dev gambar. Nah, kita turun. Ini ada kelas kucing. Kelas kucing yang mewarisi dari entitas. Terus di sini dev init, self, dan bawahnya ini untuk uh, ini di super ini grid X dan Y ini untuk grid di posisi uh, untuk spawn kucing. Nah,
Ini grid untuk posisi spawn kucing. Ini antara grid 0, X0 dan Y2. Dan 30,30 ini untuk area tabrakan antara kucing dengan kendaraan itu tersebut. Di sini ada kecepatan untuk kecepatan pergerakan kucing, self hidup true, self menang false. Nah, false ini akan menjadi true ketika kucing ini sudah mencapai tujuan atau sudah nyebrang sampai akhir. Di sini ada save image gambar kucing. Kemudian di sini ada dev perbarui. Nah, ini. Jika kucing mati atau sudah menang, maka program ini akan menghentikan fungsi perbarui dan kucing itu tidak bisa digerakkan gitu. Nah, ini untuk tombol menggerakkannya. Ini untuk left, right, up, dan down. Di sini untuk ada dev gambar juga. Di sini berfungsi untuk istilahnya menggambar atau menggambar atau memanggil karakter kucing menggunakan gambar gitu. Terus di sini tanda jika kucing mati, maka akan muncul tanda X besar seperti tadi silang situ sebagai petanda kalau kucing tersebut mati tertabrak seperti itu. Terus selanjutnya ke bawahnya ada kelas kendaraan. Di dalam kelas kendaraan ada definite, self, indeks jalur, lebar, tinggi, gambar kendaraan, kecepatan dasar, offset, X sama dengan 0. Nah, X grid X sama dengan grid X index ini untuk menentukan posisi horizontal kendaraan berdasarkan sistem koordinat jalur awal gitu. Kemudian yang Y ada Y sama dengan tinggi plus 100. Ini untuk menentukan posisi awal kendaraan di luar bawah layar seperti itu. Kemudian di sini ada super. Ini untuk mengirimkan nilai X, Y, dan lebar tinggi yang baru yang baru saja dihitung ke fungsi init. Nah, ini self image untuk menyimpan gambar. Nah, ini untuk pengali kecepatan jalur sekian ini. Nah, bagian ini untuk variasi kecepatan jalur itu tidak monoton. Jadi antara jalur 1, 2, 3, 4, dan 5 ini mempunyai kecepatan jalur yang berbeda-beda. Jadi tidak monoton seperti itu. Kemudian ada dev barui. Di sini ada kode sini min. Itu mengurangi nilai Y agar mobil bergerak lurus ke atas layar. Kemudian ada dev gambar lagi di sini. Nah, ini untuk menggambar menggunakan sprite atau gambar yang diimpor. Nah, kemudian di sini ada kelas dari kendaraan yang mewarisi dari kendaraan. Di sini saya menggunakan 3 buah jenis kendaraan ya. Ada sedan, ada minibus. Yang sedan ini berwarna merah. Terus ada minibus dan ada truk. Nah, di bagian sini, nah ini untuk mengatur kecepatannya. Nah, untuk mobil sedan saya menggunakan range kecepatan antara
4.0 sampai 6.0. Nah, kan di sini kelas mobil sedan kan kecepatannya range-nya segini. Nah, nanti kenapa setiap jalur itu mobil sedannya itu kecepatannya beda-beda? Karena juga terpengaruh dari kecepatan ini. Nah, kecepatan dari jalurnya sendiri. Karena setiap jalur itu memiliki kecepatan berbeda. Nah, maka dari sini juga akan mempengaruhi juga. Terus lalu ada super dalam kurung dot init ini. Nah, ini untuk ukuran gambar. Di sini saya mengimpor gambar kendaraan dari aset yang saya namai sedan. Terus ada di sini offset X sama dengan min 25. Kenapa ada min 25? Karena pada bagian ini mobil yang sedan ini berada di sebelah kiri jalur, sedangkan bus dan truk itu ada di sebelah kanan jalur. Maka dari sini mobil sedan ini saya buat minus 25 agar dia bisa geser ke kiri sedikit. Nah, sedangkan untuk minibus, nah ini minibus dan truk ini plus 25. Kenapa? Karena dia akan geser ke kanan sedikit agar tidak terjadi tumpukan ketika mereka harus berjalan di dalam satu jalur di satu baris yang sama. Gitu. Untuk ini minibus ini sama. Terus di sini ada tambahan variabel global. Sebelum kelas permainan ini ada gambar kendaraan, terus gambar kucing, gambar pohon. Terus kita masuk ke kelas permainan. Nah, kelas permainan ini seperti ibaratnya itu seperti mesin. Nah, kelas ini yang mengatur antara layar, lalu suara, terus penghitungan skor, tabrakan, dan intinya itu jalannya game secara keseluruhan gitu. Terus kita masuk ke dev init. Dev init self pygame.init ini, kemudian ada save layar, ada sekian. Nah, save layar, self.layar sama dengan pygame ini sama set mode lebar tinggi ini untuk memunculkan jendela atau layar di dalam apa istilahnya ya, di dalam monitor kita lah gitu. Kemudian ada pygame display ini untuk mengatur teks judul. Jadi judul di pojok kanan di pojok kiri atas di gamenya tersebut ini terus ini ada /jam. Nah, ini ada setup untuk font default. Nah, ini fontnya. Kemudian saya menambahkan kode untuk memuat gambar antara kucing terus sama pohon. Karena sebenarnya aset saya hanya beberapa mobil sedan, bus, minibus, truk, lalu ada gambar kucing dan gambar pohon seperti itu. Terus di sini image kucing sama dengan pygame.image sekian. Ini scale. Nah, ini ukuran untuk merubah-rubah besar kecilnya gambar tersebut seperti itu. Ini sama. Kemudian saya menambahkan background di sini.
Nah, saya ambil dari YouTube pygame.mixer.music.load. Ini saya ambil dari aset, tinggal namanya background. Nah, kenapa min 1? Agar musik itu eh istilahnya terus berulang lah, looping lah. Terus saya tampilkan bantuan false sama dengan false self.reset permainan. Nah, terus masuk ke di dalam dev reset permainan dalam kurung self ini. Di dalamnya ada self kucing, kemudian kucing, terus self daftar underscore di kendaraan. Nah, tanda tanda seperti ini, tanda kurung kosong ini berarti membuat daftar yang kosong itu maaf bentar, saya bingung. Maksudnya dari kosong ini adalah berarti membuat daftar yang kosong. Jadi saat game ini diulang, jalannya itu menjadi bersih gitu. Atau tidak ada kendaraan lah itu. Terus ini self the timer, ini 0, ini untuk timer untuk spawn mobil di 5 jalur. Kan ini 0 kalau saya kali 5 jalur. Sama saja seperti 0, 0, sekian gitu. Terus self waktu mulai ini bla bla bla. Terus masuk kita ke dev tangani input slash ini. Mungkin waktunya. Nah, fungsi ini sebenarnya untuk uh, membaca tentang uh, pergerakan mouse atau membaca mouse dan keyboard kita lah, seperti itu secara singkatnya. Kemudian ini untuk interaksi di bagian klik mouse-nya. Dan ini if kejadian juga. Terus kita masuk di dev perbarui. Nah, ini uh, seperti otak game lah. Dev perbarui, terus save, terus kita if self dan status. Nah, ini fungsi ini itu diulang terus untuk mengecek atau menghitung status terbaru game yang mulai dari isi skor, posisi atau tabrakan. Di sini waktu sudah berjalan sama dengan time sekian-sekian ini untuk update skor dan waktu. Terus di sini ada self score, di self score bla 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 bla. Ini untuk skor maksimal. Ini untuk penghitungan skor ya. Jadi uh, ketika permainan itu dijalankan, penghitungan itu dimulai dari 10.000. Nah, skor ini 10.000 ini akan berkurang 100 poin, ya 100 poin dan berkurang terus 100 poin setiap detiknya. Maka dari itu kenapa semakin cepat maka skor pemain itu akan semakin besar seperti itu. Nah, ini untuk spawn kendaraan for land in range ini. Terus if self the timer muncul. Nah, ini untuk interval spawnnya acak antara 60 sampai 150 gitu. Kemudian kita langsung mana ya? Bentar. Oh ini coba kita cek dulu. Nah, ini fungsinya untuk ngecek jika ada kendaraan di jalur yang sama dan posisinya masih dekat di batas bawah layar gitu. Jadi dia tidak akan numpuk gitu. Dari situ ini ada if spawn aman. Nah, terus ini
tipe underscore V ini untuk memilih jenis kendaraan secara acak. Nah, kenapa di sini sedan muncul 2 kali? Karena saya ingin memperbesar change sedan itu keluar lebih banyak. Jadi kalau secara hitung-hitungan minibus ini 25%, truk ini 25%, nah sedan ini keluarnya 50%. Jadi dia lebih banyak karena dia sendirian di satu jalan, di satu jalur di sebelah kiri. Gitu. Terus di sini ada self kucing perbarui, ini update posisi karakter dan kendaraan. Terus di sini ada self daftar kendaraan. Ini, nah ini berguna untuk jika mobil yang G-nya lebih kecil dari minus 100 atau lewat yang sudah lewat di atas layar, itu kita akan membuang memorinya agar tidak menjadi numpuk di RAM yang membuat penuh. Betul. Terus di sini ada deteksi tabrakan. Ini untuk mendeteksi tabrakan. Nah, di sini ada Quality Range. Ini adalah fitur dari Pygame untuk ngecek apakah kotak kucing ini bersentuhan kotak kucing ini apakah bersentuhan dengan kotak mobil gitu. Ini fitur dari Pygame. Nah, jika bersentuhan dia akan game over. Terus di sini uh, ketika kucing menang ini atau sudah sampai trotoar yang kanan lah, dia akan true, lalu akan seterusnya akan menang. Selanjutnya kita masuk ke dev gambar lingkungan. Nah, ini bagian pygame.draw.react ini untuk trotoar kiri dan kanan. Sebentar saya cek durasinya. Oke. Nah, lalu ada for the in range. Nah, ini untuk hiasan pohon di trotoar. Nah, yang ini isinya adalah aset-aset dari pohon. Terus ada for i in dalam kurung 2,4 ini untuk garis marka putih di tengah atau zona aman. Zona aman lurus seperti itu untuk sembunyi kucing. Kemudian ada for x in range. Ini untuk zebra cross ya, untuk zebra cross karena zebra cross kan warna putih. Kemudian ada dev gambar underscore antarmuka. Ini untuk di bagian bar bawah atau tempat tombol pilihan, ada 3 tombol pilihan itu. Di sini ada restart, ini, kemudian ada tombol bantuan dan tombol keluar seperti itu. Ini. Ada restart, bantuan dan keluar. Kemudian kita ke dev gambar lapisan layar. Ini di bagian menu tombol pilihan bantuan yang berisinya itu cara bermain gunakan tombol bla 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 bla. Nah, lalu di sini ada for i, baris in enumerate. Nah, terus lalu di sini ada elif ini untuk status game over atau kucing tertabrak di sini. Lalu akan muncul di bawahnya tekan R atau klik restart untuk main lagi.
my game. Ini untuk radius bordernya 15. Nah, ini react underscore kotak ini untuk area kedua teks. Jadi antara kucing tertabrak sama ini digabung jadi satu. Terus if menang hampir sama. Di dalamnya ada border juga. Kemudian di sini ada dev gambar. Ini sebenarnya hanya untuk membaca atau memunculkan semua gambar di layar. Ini mulai dari gambar, semua gambar, terus ini ada gambar kendaraan, gambar kucing. Nah, seperti itu. Terus di sini ada dev jalankan, menjalankan gamenya. Nah, ini seperti looping ya, looping utama lah di dalam kode ini. Nah, self tangani input ini untuk membaca input atau tombol, self barui untuk menghitung posisi terbaru kucing atau mobil. Nah, ini gambar untuk memunculkan gambar. Dan juga jam tik untuk FPS. Kemudian if name main itu, nah, game dijalankan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau dari penjelasan ini banyak yang kurang atau mungkin terdengar suara batuk-batuk. Saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.